Iya, selamat siang, anak-anak. Kebetulan Citra ya di sini ya. Ini mumpung senggang ini Bu Vero, eee, kali ini mata kuliah apa ya Citra? Metodologi penelitian ya, metodologi penelitian yang Ya, Bu. diampu yang diampu oleh Bu Vero dan Bu Herna. Ya, sudah Ibu jelaskan mungkin ya, mungkin sekali lagi Ibu jelaskan. Untuk materi persiapan ujian tengah semester Ibu pegang ya, Bu Vero yang pegang. Nanti untuk persiapan materi ujian akhir semester dipegang oleh Bu Herna Puji Astuti. Itu rencananya, tim teachingnya ya. Nanti terjadinya bagaimana belakang hari nanti. Ya. Nah, yang kemarin sudah ya, udah disimak ya di video yang kemarin. Nah, sekarang untuk yang sekarang itu mengenai ini, bahasa penulisan ilmiah. Ini penting sekali, Citra. Sangat penting sekali. Kenapa bisa dikatakan penting? Jadi secara garis besar, setiap karya ilmiah, ini kan di dunia akademisi ya, jadi menulis itu sebutannya jadi karya ilmiah ya, meliputi dua unsur. Unsur yang dimaksud adalah unsur isi dan unsur bahasa. Ibu yang sering kali sampaikan ke kalian ketika kalian sudah mengajukan penulisan, udah bimbingan dengan Bu Vero adalah kerja praktek dan tugas akhir. Ibu tuh selalu bilang seperti itu, mengatakan ke kalian bahwa teknik menulis termasuk unsur bahasa ya, teknik menulis dan unsur bahasa, dan isi. Isi itu topiknya kalian. Nah, Ibu kalau pada saat Ibu sudah marah, itu Ibu akan mengatakan begini sama kalian. Gimana sih kok mesti Ibu larinya ke bahasa, ke teknik menulis, kapan Ibu mau membaca substansinya, isinya, atau topiknya? Kalau kalian belum memahami teknik menulis dan unsur bahasa begini, teknik menulisnya, terkait unsur bahasa. Nah, pas ini sekarang ini. Kita akan membicarakan di metodologi penelitian itu terkait kan karya ilmiah, di situ akan dinilai dua unsur, unsur isi dan unsur bahasa. Unsur isi itu topik, unsur bahasa itu nanti terkait teknik menulis dan susunan kalimatnya, pemilihan kata dan sebagainya. Intinya begini, dalam hal unsur isi, setiap karya ilmiah tentu berbeda-beda tergantung pada bidang ilmu yang diteliti. Topik kan? Atau topik yang dibahas. Tuh. Tetapi dalam unsur bahasa, setiap karya ilmiah ditulis ragam bahasa yang sama. Di Indonesia ya, itu bahasa Indonesia yang ragam namun yang bagus. Padanan kata banyak, tapi ambil yang bagusnya. Jadi berdasarkan pengamatan sepintas anak-anak, itu masih sering ditemukan kesalahan berbahasa dalam penulisan karya ilmiah. Baik karya ilmiah yang berupa laporan penelitian kalian nanti, skripsi, tesis, maupun disertasi, setiap jenjang stratanya, kalau strata kalian di strata 1 kan skripsi nanti laporan akhirnya. Tesis itu nanti jikalau kalian sudah hampir menyelesaikan strata 2. Kemudian nanti disertasi itu strata 3. Gitu. Disertasi strata 3. Kesalahan berbahasa tersebut itu kaitannya itu pada ejaan. Pertama, ejaan. Yang kedua, bentukan dan pilihan kata, padanan kata, pilihan kata ya. Kosakata ya. Yang ketiga itu kalimat, susunan kalimat. Pertama itu ejaannya, bagaimana mengeja menulis Veronica itu bagaimana, Rainildis bagaimana, Citra Liana nulisnya bagaimana sih, Veronica atau Veronica, V atau F itu ejaan. Kemudian bentukan dan pilihan kata, misalnya memilih kata yang baik untuk menyampaikan ke Bu Vero itu bagaimana untuk mengundang Bu Vero. Bu Vero akan saya undang atau Bu Vero akan saya haturi atau Bu Vero apa kepada Citra kepada Agnes bagaimana, sama nggak dengan Bu Vero caranya menyampaikan itu pilihan kata. Kemudian yang ketiga kalimat, susunan kalimat, di mana kalimat terkadang satu lirik kalimat itu ada dua makna atau dua kalimat.
yang digabungkan dengan kata hubung. Nah, ini di mana letaknya? Di mana yang sebagai penguat, di mana sebagai pokok, itu juga seperti itu. Nah, nanti Ibu akan uraikan beberapa contoh langsung kesalahan berbahasa tersebut dan perbaikannya. Ini langsung ya. Bahasa penulisan ilmiah. Pertama, Bu Vero akan sampaikan mengenai ejaan ya. Ketika kalian menulis huruf kapital, ya, menulis huruf kapital, ini ada banget di tugas akhir kalian, di kerja praktek kalian. Itu mengenai kota, misalnya kota Yogyakarta, Kabupaten Bandung, Kabupaten apa sebelah selatan, Jakarta, misalnya begini. Jadi kalau kita menyebut gubernur, oh ini Bu Vero salah tadi, ada yang nulisnya di sini. Ini Bu contoh salah ya. Nah, contoh salah dan benar. Dalam ketika kalian menulis Gubernur Jawa Barat, Kota Yogyakarta, itu yang benar, Gubernur Jawa Barat itu yang benar, G-nya besar, J-nya besar, B-nya besar. Karena si gubernur itu diikuti namanya, nama kotanya di mana, Jawa Barat. Kayak kota Yogyakarta. Ketika kalian menulis kota saja, itu kayaknya kecil. Tapi ketika kalian menulis kota diikuti namanya Yogyakarta, berarti kayaknya huruf besar. Para gubernur, karena tidak ada namanya Jawa Barat atau namanya misalnya gubernurnya bernama Francisca Wahyu misalnya. Para gubernur Francisca Wahyu, para gubernur Francisca Wahyu, ada Veronica, ada Reynildis, ya itu berarti G-nya huruf besar, gubernurnya Francisca huruf besar, Veronica-nya P-nya huruf besar, Reynildisnya R-nya huruf besar. Tapi kalau tidak diikuti nama sama sekali, tulisan yang benar seperti di sebelahnya itu, para gubernur kecil semua. Kepala Desa Sukamaju, karena si kepala desanya itu ada namanya desanya Sukamaju, maka ditulis huruf besar semua itu, Kepala Desa Sukamaju. Kemudian kalau para kepala desa, karena tidak ada namanya, jangan kepala desanya besar, kecil, itu yang benar tuh, para kepala desa. Di Museum Geologi juga seperti itu, Museum Geologi, karena diikuti namanya si museum itu. Kalau museum itu tidak diikuti namanya, ya tetap hurufnya kecil. Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung, diikutin, berarti K-nya besar. Kabupaten Sleman, diikutin, K-nya berarti K-nya besar. Setiap kabupaten tanpa nama sama sekali di belakangnya, K-nya jangan kecil. Kabupaten K-nya kecil. Sebelah selatan, itu hurufnya ternyata kecil. Nama. Kemudian satu lagi apa itu? Jakarta Selatan. Kota Jakarta, posisinya dia yang ada di selatan. Maka S-nya juga ikut huruf besar. Tapi kalau cuman selatan saja, selatannya huruf kecil. Kemudian berikutnya, penulisan huruf miring untuk istilah asing itu perlu diperhatikan. Istilah asing di sini yang dimaksud itu adalah di luar bahasa Indonesia yang baku. Bahasa daerah Minahasa dimasukkan dalam penulisan kalian. Ada yang harus dicomot dari bahasa Minahasa. Dari bahasa Jogja, bahasa daerahnya Jogja, bahasa daerahnya setempat di mana. Dicomot karena itu bahasa, terkadang bahasa-bahasa tenaga pekerjaan ya, tenaga apa? Buruh bangunan. Itu kadang kan ada istilah-istilah yang tidak bahasa Indonesia tapi itu sudah dimainkan untuk di bahasa teknik.
Nah, itu tetap aja diketik miring, meskipun itu bukan bahasa Inggris. Yang penting bukan bahasa Indonesia yang bagus. Apalagi bahasa asing, Inggris, Prancis, Amerika, atau manapun negara lain selain bahasa Indonesia, diketik miring. Bahasa daerah, tiba-tiba bahasa prokem, tiba-tiba muncul. Karena sering dipakai, dimunculkan di tulisan ilmiah kalian, ya diketik miring. Kemudian anak-anak, untuk penulisan huruf miring, ada contoh seperti ini nih. Itu yang contoh salah. Buku tersebut berjudul Tata Bahasa Baru Bahasa Indonesia dipetik. Tidak perlu dipetik, itu judul, maka ditulisnya miring. Buku tersebut berjudul Tata Bahasa Baru Bahasa Indonesia, itu yang bawah yang benar. Begitu ya. Tapi kalau menulis artikel itu seperti yang disampaikan Bu Guru di depan. Yang salah malah seperti itu. Artikel itu kan bukan judul, tapi jenis artikel. Baru judulnya kemudian bahasa dan sastra itu baru diketik miring. Yang itu penulis Alwi Hasan tahun 2000. Dia menulis tentang tata bahasa baku bahasa Indonesia. Tidak perlu dipetik, tapi dia diketik miring. Tapi kalau artikel memang dipetik. Ada petikan di artikel untuk judulnya di artikel. Tapi jenis majalahnya bahasa baru miring. Itu kalau penulisan artikel. Penulisan buku seperti itu. Kemudian anak-anak, penulisan kata banyak sekali ya kalian ya. Ini sampai Ibu tuliskan di sini, nanti bisa dipelajari lagi sendiri. Itu contohnya. Yang ada katanya dimakan, dihitung, di meja. Itu kadang kalian terbalik-balik. Dilampirkan, kalian kadang menulis yang disalah semua itu. Di atas menulisnya seperti yang disalah itu, dilampirkan juga seperti itu. Padahal yang benar seperti yang Ibu sampaikan. Dilampirkan itu disambung. Di dalam, di atas itu dipisah. Karena apa? Di yang dilampirkan itu kata dasarnya kan lampir. Nah, kata dasar lampir itu kan bukan merupakan kata bukan merupakan kata tempat. Dan dia diketik disambung karena dia mendapatkan awalan dan akhiran di dan kan, jadi disambung. Tapi kalau di atas dia bukan awalan, enggak ada awalan berdiri sendiri. Awalan berdiri sendiri tidak ada. Dan atas itu merupakan kata tempat. Jadi di sini dipisah karena di merupakan kata depan. Apalagi garis bawah, tanda tangan, terima kasih. Coba Ibu sering menulis ke kalian ucapan terima kasih karena kalian mengapa, terus Ibu Vero gantian bilang terima kasih kembali. Ibu tulisnya terima kasihnya dipisah. Seperti itu. Tidak boleh disambung. Yang lain juga ya. Kemudian menggarisbawahi. Itu digabung. Seperti menandatangani juga digabung. Karena apa? Dua kata yang diberi itu awalan dan akhiran. Awalan me dan akhiran i. Itu digabung. Menulis RP atau rupiah, harga ya, harga. RP itu seperti itu. Sekarang ejaan yang sekarang RP tanpa titik. Dulu kan R besar P kecil titik. Sekarang enggak. R besar P besar tanpa titik terus langsung angkanya. Kemudian ada per lembar tidak boleh disambung tapi dipisah. Satu per satu juga dipisah karena artinya satu tiap satu. Satu tiap satu. Kalau satu per satu itu enggak ada artinya karena per satu itu menjadi satu buah. Jadi satu saja. Kalau ini kan satu per satu. Gitu.
Kemudian penulisan unsur serapan anak-anak. Menulis Februari, sekarang bahasa bulannya Februari, yang benar Februari, bukan Februari. November juga November. Kompleks itu kompleks, teks pakai TEX. Yang benar sekarang dalam bahasa Indonesia yang dibakukan adalah TEKS. Kalau bahasa Inggris kan TEXT. Ini kalian harus hafal di sini. Nah, ini yang Ibu agak rancu, praktek. Kerja praktik atau kerja praktek itu di dalam kita KP ini, kok masih menggunakan Ibu juga kadang kok I. Ini untuk praktek apa? Kalau praktek dokter, itu memang praktik. Tapi kalau di praktek ini yang masih itu. Ibu memikir praktik ini adalah praktik di pekerjaan praktik dokter. Nah, aktivitas yang sering Ibu sampaikan ke kalian ada tulisan aktivitas. Kata dasarnya aktif. Kata dasarnya aktif. Huruf akhirnya F. Tapi setelah berubah bunyi menjadi aktivitas, itu F-nya berubah menjadi V. Ini sangat penting. Ini ada di tulisan TA kalian, tugas akhir kalian. Objektivitas juga. Bukan objek, tapi objek. Dan nanti kalau ketemu kata objektivitas dari kata objektif yang belakang F tapi berubah bunyi menjadi objektivitas, maka menjadi P. Standar juga tidak boleh standar, tapi standar. Kemudian setelah harus ada sasinya, berarti standarisasi, bukan standarisasi. Ekstrim, prosen. Itu nulis kalian harusnya persen. Persen ya, 100%, 200%, 50% itu persen. Terus bukan prosentase, tapi persentase. Ini Ibu pernah kok kemarin bahas sama anak-anak yang lagi sedang bimbingan prosentase atau persentase gitu. Ini ya, sudah dapat di sini kita. Besok kalau TA perhatikan. Ini nanti Ibu kan pasti akan kirimkan di Elinas ya. Yang berikutnya, pemakaian tanda baca. Pada saat kalian menulis gelar, Ibu selalu menggarisbawahi kalian. Nama Bu Vero. Oke, nama Bu Vero. Veronica Diana Anis A. Harusnya kan Anggorowati, kepanjangan disingkat jadinya A. Itu kan A harusnya Anggorowati, tapi karena disingkat maka A langsung diberi titik. Titik kayak A Zainuddin itu. Hanya di titik. Itu artinya masih ada kepanjangannya. Kemudian habis titik beri koma. Di koma terus di spasi, apa-apa spacebar itu diklik spacebar, baru ditulis S besar, titik T besar tanpa spasi. Kayak itu SH itu. Terus di titik, di koma lagi karena masih ada gelar lagi, baru diberi spacebar. Tapi kalau SH kan jadi satu kesatuan, tidak perlu pakai spacebar habis titik. Tapi kalau dari SH masuk MM, kan sudah dua kesatuan itu, dua gelar, itu baru diberi koma dan diberi jarak. Begitu, ini penting sekali ya. Terus menulis apa tuh? Yang terhormat. Membuat surat kepada Bu Vero atau kepada dosen lain untuk penulisan apa itu namanya? Judul apa sih, persetujuan judul itu juga YTH titik spasi baru Ibu Veronica, Bapak siapa, Ibu Asmawati, Ibu Citra, silakan gitu ya. Terus menulis sampai dengan ada kalanya suatu saat kalian membuat proposal karena ikut ini apa sih namanya HMTS nih. Acara diselenggarakan tanggal sekian sampai dengan itu yang benar sekarang, yang benar adalah S itu yang Ibu tulis itu, bukan garis miring.
Ya, itu ya. Penting sekali. Pemakaian tanda baca yang lanjutan. Contoh misalnya, kalian suatu saat menggunakan kata hubung tetapi, sedangkan, melainkan. Ini baru digunakan tanda koma. Itu seperti itu yang diamatin itu. Yang salah begitu, yang benar itu. Ada koma dulu, baru tetapi. Itu kalau dua kalimat dihubungkan karena dua kalimat yang berlawanan. Dihubungkan dengan kata hubung yang melawan. Ya kan? Kan melawan. Tidur tetapi bangun. Berarti kan melawan. Itu cara menulisnya seperti itu. Ya. Ada komanya. Melawan. Arti pertama melawan arti kedua. Arti kedua, kalimat kedua melawan kalimat pertama. Intinya seperti itu. Nah, kalau yang dua kalimat dihubungkan dengan karena, jika, walaupun, supaya, bahwa, yang artinya itu bukan dua perlawanan, itu kalian menulisnya karenanya bukan di tengah, tapi di depan. Jika juga di depan, walaupun juga di depan, supaya juga di depan, bahwa juga di depan. Baru nanti tengah kalimat tersebut, tengah dua kalimat itu diberi tanda koma. Ini penting sekali untuk di tugas akhir kalian. Itu ya. Nah, seperti ini sangat penting. Nah, sekarang masuk tadi ejaan. Bentukan dan pilihan kata dalam memilih kata. Kata yang tepat untuk karya ilmiah, kata yang tepat untuk menyampaikan surat kepada atasan, kata yang tepat untuk menyampaikan surat cinta, kata yang tepat untuk menyampaikan surat tagihan. Bentukan kata, misalnya, mempengaruhi, sekarang yang benar adalah memengaruhi. Ternyata itu bingung di situ. Asli masih bingung di sini, mempengaruhi dan mempesona. Ibu masih lebih nyaman di mempengaruhi dan mempesona, tapi ternyata kenyataannya di EYD yang benar memengaruhi dan memesona anak-anak. Ini yang agak bingung, menerjemahkan, mentaati, menaati, ini yang Ibu masih. Tapi ya kenyataannya seperti ini. Ini nanti akan ditulis sebagai dasar penulisan di TA ya. Ibu sering kok diskusi dengan kalian dalam hal penulisan ini. Telantar, terlanjur, ternyata tidak terlanjur, tidak terlantar, tapi telantar, telanjur, telentang. Merubah, salah. Yang benar mengubah. Mencat, memang salah. Kalau mencat Ibu juga jarang ketemu mencat. Mengecat. Gitu. Bentukan kata. Misalnya nih, Bu Vero sebentar lagi akan dipensiun. Itu ternyata salah. Tapi yang benar, Bu Vero sebentar lagi akan dipensiunkan. Dibandingkan, diundurkan. Itu seperti itu. Mengkonsumsi. Mengkonsumsi ini penting sekali. Kesimpulan. Ternyata simpulan. Tapi masih dipakai juga kesimpulan. Tapi Bu Vero di penelitian-penelitian Bu Vero sudah menggunakan simpulan. Memasukkan. Nah ini memasukkan anak-anak. Kata dasarnya masuk. Dan dia mendapat awalan dan akhiran mekan, bukan mean, mekan. Jadi memasukkan kanya dua. Ya. Nah, kalau pemasukan Bu Vero itu juga kata dasarnya masuk. Ya, kata dasarnya masuk. Tapi dia tidak mendapatkan awalan akhiran pekan, tapi pean. Mekan dan satunya pean. Tidak ada pekan, tidak ada awalan pe dan tidak ada awalan pe digabung dengan akhiran kan. Bentukan kata nih. Masih lanjutan ya. Menunjukkan itu kata dasarnya tunjuk. Berarti ada awalan me dan kan, bukan pe dan an. Bukan pekan. Awalan me akhirannya kan. Kalau awalan pe akhirannya an gitu saja. Awalan di itu akhiran kan. Ya. Gitu ya.
Masih di pilihan kata, tapi bentukan dan pilihan kata kan. Pilihan kata nih anak-anak ini juga penting sekali. Ada kalimat salah nih, rapat akan dimulai pada jam 10.00. Benar adalah rapat akan dimulai pada pukul bukan jam. Pukul. Kalau jam itu kan menunjukkan bendanya si jam. Jam dinding, jam tangan. Pukul 10.00 ditambahi keterangannya. Boleh keterangannya adalah WIB, WITA, WITA, apa? Silakan. Para demonstran diharapkan tidak melakukan tindakan yang anarkis. Nah, seperti itu, para demonstran diharapkan tidak melakukan tindakan yang anarkistis. Karena tindakan. Ya. Nah, Ibu rasa ini juga pasti nanti akan habis waktunya. Kita keluar dulu, nanti kita masuk lagi ke Ibu beritahu nanti di grup ya. Kita ada ajan dulu ya, kita selesai dulu juga, kan pasti nanti akan berhenti 40 menit ya. Gitu ya Nana, kita keluar dulu ya. Nanti dilanjut di WA Ibu, Ibu WA. Baik, Bu. Ya, Bu. Ya, Baik, Bu. terima kasih ya. Baik, Bu. Sama-sama, Bu. Baik, Bu. Oke, Bu. Nah, keluar dulu ya. Ya, Bu.